Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Hamdani dengan NIM C1C020127 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang analisis regresi untuk mata kuliah penganggaran. Mata kuliah penganggaran diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain variabel perjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen atau secara bebas, variabel X, karena seringkali digambarkan dalam grafik secara absis atau sumbu X. Variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random, namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dan lamaran, dengan penggunaan yang saling melengkapi dengan bidang pembelajaran mesin. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat, dan untuk mengetahui betul-betul hubungan tersebut. Menurut Nawari, analisis regresi adalah cara sederhana dalam melakukan investigasi terkait relasi fungsional antara variabel-variabel berbeda. Relasi antara variabel tersebut dituliskan dalam sebuah model matematika. Yang kedua yaitu manfaat dari analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu dalam bidang industri, pemerintahan, engineer, ekonomi, dan lain sebagainya. Manfaat analisis regresi yang pertama yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Materi yang ketiga yaitu tentang perbedaan korelasi dan dengan regresi. Perbedaan korelasi dengan regresi yang pertama yaitu ukuran statistik yang menentukan hubungan atau asosiasi dua kuantitas dikenal sebagai korelasi. Regresi menggambarkan bagaimana variabel independen secara numerik terkait dengan variabel dependen. Yang kedua, korelasi digunakan untuk mempresentasikan hubungan linear antara dua variabel. Sebaliknya, regresi digunakan agar sesuai dengan garis terbaik dan memperkirakan satu variabel berdasarkan variabel lain. Yang ketiga, dalam korelasi, tidak ada perbedaan antara variabel dependen dan independen, yaitu korelasi antara X dan Y mirip dengan Y dan X. Sebaliknya, regresi Y pada X berbeda dari Y pada Y. Yang keempat, korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel. Berbeda dengan regresi yang mencerminkan dampak perubahan unit dalam variabel independen pada variabel dependen. Dan yang kelima, korelasi bertujuan untuk menemukan nilai numerik yang mengekspresikan hubungan antar variabel. Tidak seperti regresi yang tujuannya adalah untuk memprediksi nilai-nilai variabel acak berdasarkan nilai-nilai variabel tetap. Materi yang keempat yaitu jenis analisis regresi. Jenis yang pertama yaitu analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah suatu metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada
variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Rumus untuk regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Contoh untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku yang diterima mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus disebut variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa yang disebut variabel Y. Analisis regresi yang kedua yaitu analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Tidak sedikit orang yang salah dalam memahami istilah tersebut, di mana tidak bisa membedakan antara multiple regression dengan multivariate regression. Perbedaannya adalah jika multiple regression atau regresi berganda adalah adanya lebih dari satu variabel prediktor. Sedangkan multivariate regression atau regresi multivariate adalah analisis regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel respon. Cara menghitung regresi berganda. Ada banyak aplikasi atau software yang dapat Anda gunakan untuk menghitung atau melakukan regresi berganda. Seperti halnya SPSS dapat melakukan semua analisis yang ada, kecuali regresi data panel hanya bisa melakukan dengan metode maksimum likelihood saja. Untuk materi yang kelima yaitu langkah melakukan analisis linear sederhana. Langkah-langkah dalam melakukan analisis linear sederhana adalah yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab dan variabel akibat. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Dan yang terakhir, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.